Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tema 8. Langsung saja subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang hak dan kewajiban seorang pelajar. Oke, langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Tonton video kali ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Oke, tema 8 subtema 1 yaitu tentang hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, dalam hal ini ya, menjaga kebersihan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, maka dari itu, laksanakanlah tugas dengan penuh tanggung jawab. Maka akan kita peroleh sebuah hak, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, jika melanggar suatu aturan, dapat kita kenakan sanksi atau denda. Nah, kewajiban pelajar. Nah, setiap anak ini memperoleh hak untuk berpendidikan, ya, terutama pendidikan di sekolah, dan bersekolah di lingkungan yang bersih dan nyaman. Ini adalah haknya. Haknya seorang anak adalah memperoleh pendidikan di sekolah, dan lingkungan sekolah ini menjadikan bersih dan nyaman. Untuk mendapatkan hak tersebut, maka seorang pelajar harus memiliki atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebelum memperoleh haknya. Kewajiban seorang pelajar yang pertama adalah belajar dengan giat dan tekun. Ini adalah kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Yang kedua adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, terus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kalau kewajiban-kewajiban seperti ini dilakukan, maka seorang pelajar akan memperoleh haknya otomatis, itu ya. Hak seorang pelajar ini diantara mendapatkan pengajaran dari gurunya, mendapatkan nilai ulangan sesuai dengan usahanya sendiri-sendiri. Kalau belajar dengan giat, maka nilai ulangannya menjadi baik. Terus, hak pelajar adalah menggunakan fasilitas sekolah. Apa yang ada di sekolah itu adalah haknya seorang pelajar. Terus, menikmati suasana belajar dengan nyaman. Nah, tadi ya. Manfaat dalam melaksanakan kewajiban ini ya. Jadi setelah pelajar melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan sekolah dengan tanggung jawab, maka akan dapat manfaat sebagai berikut. 1. Lingkungannya menjadi bersih, sejuk, dan nyaman, terhindar dari penyakit, dan tidak mudah terkena bencana. Ini apabila seorang pelajar melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Namun sebaliknya, seorang pelajar bila melanggar sebuah kewajibannya, nah, akibat melanggar sebuah kewajiban, maka ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan. Ya, apabila seorang pelajar yang tidak melaksanakan kewajibannya, 1. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk digunakan dalam beraktivitas, ya, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka lingkungannya menjadi kotor. Menjadi petugas piket tapi tidak dilaksanakan, kelasnya menjadi kotor. Terus penduduknya mudah terserang penyakit, mudah terjadi banjir dan tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah akibatnya. Di tema 8 subtema 2 ya, mata PPKN ini ada beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak harus kita miliki, ya, yang kita miliki. Ini adalah hak dasar. Apalagi adalah hak asasi manusia. Sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, salah satu hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di dalam pasal 27 ayat 2, yaitu
hak untuk hidup layak yang berbunyi begini. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk hidup dengan layak. Nah, itu berarti bahwa setiap warga negara ini harus berusaha agar hidupnya menjadi layak. Ini harus berusaha ya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, negara juga memiliki kewajiban ya. Jadi negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja keras. Bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi menjaga kelestarian lingkungan merupakan tugas setiap warga negaranya. Nah, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Warga di rumah ya yang melestarikan lingkungan ya warganya yang ada di rumah itu. Warga di sekolah yang ikut di sekolah itu juga harus menjaga lingkungan yang ada di sekolah. Masyarakat pun demikian. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat itu berarti bahwa bebas dari sampah. Sampah yang tidak diolah ini akan menumpuk dan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Nah, dampak buruk lainnya adalah terjadinya banjir. Oleh karena itu, peran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dan membantu mengurangi pencemaran sangat penting dilakukan agar lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Nah, hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan ini adalah merupakan hak setiap warga dan kewajibannya juga kewajiban seluruh warga yang ada di dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, setiap warga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, adapun apabila terjadi kerusakan alam ya, seperti kebakaran hutan, pencemaran sungai, polusi udara dan sebagainya ini akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang pertama adalah menanam hutan kembali atau reboisasi. Jadi hutan kita lestarikan, apabila dipotong atau ditebang pohonnya maka harus ditanam kembali ya. Sehingga kita harus melakukan penghijauan. Yang kedua, selanjutnya adalah mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini plastik adalah sampah yang sangat sulit untuk diuraikan, sehingga kita kurangi agar lingkungan tidak rusak. Tidak membuang sampah di sungai dan laut. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, maka kalau jaraknya dekat lebih baik jalan kaki atau pakai sepeda ontel. Nah, kendaraan bermotor menyebabkan pemanasan global ya, akibat asapnya. Terus tidak membakar sampah. Sampah ini ya, sampah sebaiknya dibuat pupuk untuk yang sampah organik. Yang anorganiknya bisa dipilah untuk didaur ulang kembali. Nah, di Indonesia ini terdapat jenis mata pencaharian yang berbeda-beda akibat interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi antara budaya satu dengan budaya lainnya. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan saat bekerja ini ya, satu adalah menjaga kebersihan tempat kerja. Nah, karena Indonesia itu banyak terjadi mata pencaharian, nah, setiap daerah mata pencahariannya berbeda-beda. Maka dari itu untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut adalah
menjaga kebersihan tempat kerja, merapikan kembali perlengkapan dan peralatan kerja, merawat peralatan kerja secara rutin, dan mengurangi bahan kertas dan plastik. Ini adalah upaya untuk menjaga lingkungan saat bekerja. Adapun hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok ini ya, suatu kelompok ini terdiri atas ketua dan anggota kelompok. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab berbeda-beda dan kewajiban yang berbeda-beda. Ketua kelompok harus memastikan anggotanya bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu ya. Jadi ketua kelompok harus bisa memimpin anggotanya, tugas-tugasnya apa harus dipantau semuanya. Sebaliknya anggota kelompok, seorang anggota wajib menghormati dan menghargai anggota yang lainnya dan juga menghormati pada ketua kelompoknya. Jika semua anggota kelompok menjalankan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab, maka seluruh anggota kelompok dapat bekerja secara kelompok dengan nyaman. Ini adalah hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Jadi satu kelompok harus bekerja sama dari ketua sampai anggota, saling memiliki, saling menjaga, saling mengingatkan dan sebagainya. Oke, demikian ya untuk tugas PPKN. Ini ada 5 buah soal latihan. Silahkan kerjakan latihan ini dan kirim tugasnya di Classroom. Demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.